Pernah nggak sih Anda baca chat atau email yang rasanya aneh gitu? Secara tata bahasa sih bener semua, informasinya juga lengkap, tapi kok ya rasanya hampa aja. Kalau pernah, Anda nggak sendirian. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kenapa itu bisa terjadi lewat sebuah konsep yang unik banget, tes bau manusia. Ya, inilah kenyataannya sekarang. Teknologi AI itu makin pinter, makin jago niruin cara kita ngobrol, bercanda, sampai berinteraksi. Pertanyaannya jadi simpel tapi juga rumit. Saat batas antara manusia dan mesin makin tipis, gimana caranya kita bisa tahu siapa atau apa yang sebenarnya ada di ujung sana? Nah, buat ngejawab itu, kita coba lihat sebuah kasus yang super menarik dari sebuah forum internet di Jepang. Ini bukan eksperimen di lab yang kaku ya, anggap aja ini tes Turing yang terjadi secara alami di dunia maya yang liar, di mana para penggunanya sendiri yang jadi juri. Jadi skenarionya begini, sebuah AI canggih yaitu ChatGPT dikasih satu tugas yang luar biasa susah. Bukan cuma pura-pura jadi manusia biasa, tapi harus meniru persis satu sosok spesifik. Seorang dokter gigi yang baru kena PHK dan sering curhat di forum itu. Tujuannya, penyamaran yang sempurna. Oke, jadi di sini kita punya dua pemain. Di satu sisi, ada si dokter gigi yang asli, dengan segala emosinya, pengalaman pahitnya, dan gaya bahasa khasnya yang terbentuk dari perjalanan hidup. Terus di sisi lain ada si penantang, model bahasa raksasa yang dilatih pakai miliaran data buat meniru semua itu dengan presisi tingkat dewa. Hasilnya gimana? Mengejutkan. Ternyata para pengguna forum itu berhasil mengendus si peniru. AI-nya ketahuan. Dan ini yang penting, bukan karena AI-nya bikin kesalahan fakta atau salah ketik. AI ini gagal karena satu hal, ia nggak punya apa yang mereka sebut sebagai bau manusia. Nah, ini dia intinya, ningen kusasa. Tentu aja ini bukan soal bau beneran ya. Ini itu metafora buat semua hal-hal kecil yang berantakan, yang nggak efisien, yang ada di cara kita berkomunikasi. Ini tuh kayak sidik jari jiwa kita. Sedikit sarkasma pas lagi capek, humor yang garing pas lagi canggung, atau jeda tiba-tiba pas kita lagi mikir. Itulah bau kita. Ironis banget kan? Kegagalan AI ini justru ada di kesempurnaannya. Jawabannya itu selalu terstruktur, informatif, konsisten. Terlalu bersih, terlalu rapi. Gak ada noda emosi. Gak ada jejak rasa frustrasi atau keraguan diri yang justru bikin tulisan si dokter gigi asli terasa begitu nyata dan bisa kita percaya. Dan yang lebih keren lagi, komunitas forum ini nggak cuma berhenti di kayaknya beda deh. Mereka benar-benar membedah tulisan si AI dan menyusun daftar konkret, isinya 10 bahan khas manusia yang hilang. Ini tuh pada dasarnya semacam checklist buat mendeteksi keaslian. Yuk kita lihat satu persatu. Oke, 5 yang pertama ini semua tentang sentuhan personal. AI itu susah banget nunjukin perubahan emosi yang tiba-tiba. Misalnya dari semangat, terus mendadak ngeluh. AI juga nggak punya kebiasaan verbal kayak kita. Kata-kata pengisi seperti atau gimana ya pas kita lagi mikir. Dia juga nggak bisa ngambil cerita anekdot yang benar-benar personal. Dan yang paling susah, AI nggak bisa ngetawain dirinya sendiri. Nah, humor kayak gini, ini contoh yang sempurna. Ini tuh humor yang lahir dari penderitaan pribadi, yang nyambungin profesinya sebagai dokter gigi dengan situasinya sekarang yang kena PHK. Cerdas, ironis, dan manusiawi banget. AI mungkin bisa bikin lelucon, tapi belum bisa menciptakan humor yang akarnya dari pengalaman hidup yang spesifik kayak gini. 5 berikutnya, ini soal alur percakapan. Manusia itu sering banget nunjukin sedikit rasa nggak sabar di nada tulisannya. Kita juga sering nyelipin jokes di tengah-tengah penjelasan teknis atau nutup kalimat dengan ragu. Kayaknya sih. Kita juga butuh validasi kayak nanya, iya kan? Dan yang paling penting, kita suka bagi-bagi gosip atau detail orang dalam dari bidang kita. Sesuatu yang cuma dimengerti sama orang yang beneran ngalamin. Oke, itu tadi daftarnya. Tapi mungkin Anda mikir, terus kenapa emangnya? Kenapa sih semua detail-detail kecil yang nggak efisien ini jadi penting banget? Nah, jawabannya ternyata lebih dalam, dari sekedar soal AI bisa nipu kita atau enggak. Soalnya, bau manusia ini, ya inilah fondasi dari koneksi. Waktu seseorang nunjukin sedikit kerapuhan, atau bikin lelucon soal kegagalannya sendiri, itu tuh ngebangun jembatan emosional. Justru ketidaksempurnaan itulah yang bikin kita percaya sama orang lain. Kita jadi tahu kalau mereka itu nyata, sama kayak kita. Pada akhirnya, inilah garis pemisahnya untuk saat ini.
AI itu mesin pertukaran informasi yang efisiensinya luar biasa. Tapi interaksi manusia yang tulus, yang bisa ngebangun hubungan dan komunitas, itu dibangun di atas semua hal yang nggak efisien. Keraguan, humor, frustrasi, dan semua bau otentik dari pengalaman hidup kita. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang mungkin bikin kita mikir keras. AI itu belajar dengan sangat cepat. Suatu saat nanti, mungkin aja dia bisa belajar meniru ketidaksempurnaan kita dengan sempurna. Nah, kalau AI sudah bisa memalsukan bau manusia, gimana cara Anda membuktikan bahwa Anda adalah Anda yang asli?